Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Wahdatul Insaniyah, Muhammad Al-Ghazizwa, dan Diana Saharani akan memaparkan materi tentang saham syariah. Yang pertama mengenai pengertian saham syariah. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut dinamakan dividen. Jadi saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Yang pertama, pada saham syariah, investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan saham konvensional, investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha. Yang kedua, pada saham syariah, mekanisme transaksinya sesuai dengan syariah. Sedangkan di saham konvensional, mekanisme transaksinya secara konvensional. Yang ketiga, pada saham syariah ini menerapkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Sedangkan di saham konvensional, perangkat suku bunga. Yang keempat, saham syariah ini orientasi keuntungannya baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Sedangkan di saham konvensional, orientasi keuntungan secara general. Perbedaan yang kelima, pada saham syariah ini hubungan dengan nasabah berbentuk kemitraan. Sedangkan di saham konvensional, hubungan dengan nasabah bentuk kreditur dan debitur. Yang keenam, pada saham syariah ini ada Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan di saham konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengelola dan broker saham syariah. 1. Broker saham atau pialang saham merupakan perusahaan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki izin dalam melakukan kegiatan trading atau jual beli saham dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. 2. Pengelola saham yang diperjualbelikan oleh broker saham ini berasal dari investor berbagai macam badan usaha, baik perusahaan, CV, perseroan, atau badan hukum lain yang menginginkan sahamnya diperjualbelikan sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme transaksi saham syariah. 1. Untuk dapat membeli dan menjual saham syariah, maka investor perlu membuka rekening di perusahaan efek atau sekuritas yang menjadi anggota bursa dan menawarkan jasa perdagangan saham syariah. 2. Dalam pembukaan rekening tersebut, layaknya membuka rekening untuk transaksi saham konvensional, maka akan disertai dengan persyaratan seperti menyertakan kartu identitas, NPWP, mengisi KC, dan lainnya. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. 1. Indeks saham syariah adalah variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah merupakan indikator pembanding dan pengukur kinerja portofolio saham syariah. 2. Indeks syariah termasuk indeks dengan kriteria khusus karena terdiri
atas sekumpulan saham syariah yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kriteria saham yang memenuhi prinsip syariah. Selanjutnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan direksi atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Lalu RUPS terdiri dari dua macam. Yang pertama, RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu 6 bulan setelah buku terbit. Yang kedua, RUPS lainnya diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya, dasar hukum saham syariah. Yang pertama, para ulama kontemporer sepakat bahwa jual beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, aturan dan norma jual beli saham mengacu kepada pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, dan tradisi, serta terdirinya dari unsur masyhur, gharar, riba, dan najasi. Yang terakhir yaitu contoh kasus saham syariah. Yang pertama, saham syariah yang boleh masuk ke CII disyaratkan memiliki nilai ketidakhalalan berupa haram dan riba, maksimal sebesar 15%. Saat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir yaitu pada proses jual beli saham syariah, para pemain saham akan membeli saham jika harga saham sedang turun dan akan menjualnya kembali pada saat harga naik. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam Islam.